Azan subuh berkumandang dengan syahdunya, membangunkan para santri dari tempat tidurnya. Seperti biasa, para santri sholat subuh diimami Abah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian kitab kuning. Meski surau sedang diteror, kegiatan para santri tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja, Abah sedikit membatasi ruang gerak santri agar tak keluyuran terlalu jauh dari surau. Bahkan, Abah sampai membuat garis batas yang tak boleh dilalui santri. Ini demi keselamatan mereka. Meski demikian, raut wajah tetap saja tak bisa berbohong. Ada kepanikan yang terlihat jelas di wajah Abah. Bukan karena takut diteror, tapi justru karena memikirkan keselamatan para santri. Namun, Abah selalu berusaha tenang dan menyembunyikan kekhawatirannya. Selepas mengaji, Abah meminta Jaka, Tono, dan Ujang untuk bersiap-siap. Mau kemana kita, Bah? Tanya Ujang. Kita akan sowan ke beberapa tempat, jawab Abah singkat. Kemudian, Abah mengajak mereka menuju sumur di belakang rumah Abah. Di depan sumur itu, Abah menghentikan langkahnya. Majulah, coba kalian tengok ke bawah sumur, kata Abah sambil mempersilahkan 3 muridnya itu untuk mendekati bibir sumur. Mereka pun manut, lalu berdiri di bibir sumur sambil menatap ke bawah. Lalu, tiba-tiba tanpa diduga, Abah mendorong mereka bertiga sampai terperosok ke dalam sumur secara bersamaan. Sontak saja, mereka bertiga kaget bukan main. Bahkan, Jaka sampai teriak histeris karena kaget. Bruk, 3 murid Abah itu tergeletak di dasar sumur dan saling menubruk satu sama lain. Aduh, Ton, jangan tindih aku, ucap Jaka merintih kesakitan. Mereka pun berdiri. Siapa yang mendorong kita, Jang? Tanya Tono. Entahlah, bukankah tadi di belakang kita hanya ada Abah? Sahut Ujang. Jahat sekali Abah mendorong kita ke sumur. Pinggangku sakit sekali. Jaka terus saja merengek. Di tengah-tengah perdebatan tentang siapa orang yang mendorong mereka, tiba-tiba ada yang menjulurkan seutas tali akar dari atas sumur. Tapi mata mereka tak bisa melihat orang yang mengulurkan tali itu karena silau matahari yang menyorot ke dalam sumur. Mereka saling tatap satu sama lain. Jaka, kau duluan yang naik, pinta Tono. Ah, tak mau. Kalau ini jebakan gimana? Pokoknya aku gak mau jadi kelinci percobaan, ucap Jaka menggerutu. Ya sudah, aku saja yang duluan, kata Ujang sambil meraih tali akar itu. Satu persatu, ketiga murid Abah itu naik ke atas dengan memanjat dinding sumur menggunakan tali akar. Saat tiba di atas, mereka melihat Abah sudah menanti kedatangan mereka. Apa yang kalian lakukan di dalam? Abah sudah lama menunggu. Jaka dan Tono cuma bisa menundukkan kepala. Sementara Ujang justru terlihat bingung. Kepalanya tak henti-hentinya menengok ke sana kemari. Jaka dan Tono memperhatikan Ujang yang seperti kebingungan. Kamu kenapa, Jang? Tanya Jaka. Lalu Ujang berbisik pada 2 sahabatnya itu. Bukankah tadi kita jatuh di sumur belakang rumah Abah? Coba kau perhatikan, di mana kita sekarang? Mendengar perkataan Ujang, Jaka dan Tono baru sadar kalau sekarang mereka keluar dari sumur yang berbeda. Ya, tanpa disadari, rupanya Abah hendak membawa mereka ke suatu tempat tanpa melewati jalan yang biasa. Makanya nggak heran kalau Abah tiba-tiba mendorong ketiga muridnya itu ke dalam sumur. Rupanya hal itu dilakukan oleh Abah untuk membawa mereka keluar surau. Meskipun cara yang digunakan Abah sedikit aneh, namun ini perlu Abah lakukan demi menjaga keselamatan 3 muridnya itu. Pasalnya,
Sebagaimana yang kita tahu, kalau surau Abah saat ini sedang digentayangi oleh makhluk-makhluk aneh yang mencoba meneror Abah dan para santri. Di bawah pohon, Abah cekikikan sendiri melihat gelagat 3 muridnya yang kebingungan itu. Kemudian Ujang menghampiri Abah. "Maaf Bah, sebenarnya mau kemana kita? Rasa-rasanya saya belum pernah ke tempat ini," kata Ujang. "Kalian sudah selesai diskusinya?" sahut Abah sambil tersenyum. Ketiga murid Abah itu cuma nyengir. "Ya sudah, ayo kita berangkat," kata Abah lalu beranjak. Sambil terus berjalan, Abah mulai bercerita tentang suatu tempat yang akan dituju kali ini. Rupanya, Abah hendak membawa ketiga muridnya itu untuk berziarah kubur ke makam guru Abah yang sudah wafat. Abah sedikit bercerita bahwa dahulu sang guru memiliki kebiasaan membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk dalam sehari. Beliau bisa mengulang-ulang bacaan surat Tabarok sampai puluhan bahkan ratusan kali. Hingga pada suatu hari, ada seseorang yang datang ke rumah beliau dan mencoba meracuni sang guru dengan memberikan kelapa hijau yang segar. Sang guru tak ada firasat buruk pada orang itu. Ia hanya berterima kasih atas pemberian kelapa hijaunya. Sambil mengobrol, orang itu terus memaksa sang guru untuk meminum air kelapanya. Sang guru pun tak bisa menolak. Ia pun langsung meminum air kelapa yang sudah diracuni itu. Namun anehnya, setelah meminum air kelapanya, sang guru justru terlihat biasa-biasa saja dan tak menunjukkan tanda-tanda keracunan. "Kenapa kakek tua ini masih bisa hidup?" tanya orang itu dalam benaknya. Karena kesal, kemudian ia pamit ke belakang untuk buang hajat. Bukannya buang hajat, orang itu justru terus mencari cara untuk membunuh sang guru. Saat sedang fokus mencari ide jahatnya, ia dikagetkan dengan kemunculan sang guru yang sedang memotong kayu bakar tak jauh dari tempat ia buang hajat. Padahal jelas-jelas sang guru ada di teras barusan. Kenapa sekarang sudah memotong kayu? Karena penasaran, orang itu lalu berlari ke teras rumah untuk memastikan siapa orang yang ia beri air kelapa tadi. Aneh tapi nyata, di sana ia melihat sang guru masih duduk sila menikmati air kelapanya. Kemudian ia kembali berlari ke belakang untuk melihat sosok sang guru yang lain. Di sana ia juga melihat sang guru masih memotong kayu bakar dengan sebilah kapak. Menyaksikan kejadian janggal tersebut, orang itu langsung pingsan di tempat. Beberapa saat kemudian ia tersadar dari pingsannya. Ia melihat sang guru yang menertawainya sambil meminum air kelapa pemberiannya. Sontak saja ia langsung bangkit dan bertekuk lutut di hadapan sang guru yang mampu membelah dirinya menjadi 2 sosok dalam waktu bersamaan. Ujang, Jaka, dan Tono begitu tertegun mendengar cerita Abah Gufron tentang sosok sang guru yang akan mereka datangi pusaranya. Sambil terus berjalan menyusuri jalan setapak, Abah menasehati murid-muridnya itu bahwa sampai kapanpun tak ada istilah mantan guru dalam hidup. Jadi, usahakanlah untuk terus bersilaturahmi dengan guru, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Di tengah jalan, tiba-tiba Abah meminta untuk istirahat sejenak. "Abah agak lelah, kita istirahat dulu," pinta Abah. Ketiga muridnya manut, lalu bersigap membersihkan dahan-dahan dan daun-daun kering yang berserakan di bawah sebuah pohon untuk tempat duduk Abah. Kemudian Abah mengeluarkan 4 batang singkong rebus dan sebuah kendi berisi air minum. Entah dari mana Abah mendapatkan singkong rebus itu. Padahal selama perjalanan Abah tak membawa perbekalan apa-apa. Begitupun ketiga muridnya. Ujang, Jaka, dan Tono cuma bisa saling tatap satu sama lain dengan ekspresi kebingungan. Tak satu pun dari mereka yang berani bertanya. Mereka pun menyantap singkong rebus pemberian Abah tersebut. Saat ketiga muridnya itu sedang lahap makan, Abah memperhatikan ketiga muridnya itu seperti sedang memikirkan sesuatu. Ujang yang sadar kalau gurunya sedang menatap mereka pun bertanya, "Ada apa, Bah? Sepertinya ada yang sedang Abah pikirkan," tanya Ujang. Abah cuma tersenyum.
Lalu Abah justru melontarkan pertanyaan aneh. Jika kalian sudah dewasa nanti, apakah kalian ada yang ingin menjadi kiai? Ujang dan Tono tak menjawab sepatah kata pun. Tapi Jaka justru mengacungkan tangannya. "Saya, Bah," kata Jaka dengan antusias menjawab pertanyaan Abah. "Bagus. Lalu apa yang membuatmu ingin menjadi kiai?" tanya Abah. "Saya ingin sedikit berguna untuk masyarakat, Bah." Jawaban Jaka membuat Abah tersenyum. "Kalau begitu, hari ini kamu harus latihan jadi kiai," kata Abah. Ketiga muridnya pun tak mengerti maksud perkataan Abah. Tanpa memberi kesempatan bicara pada murid-muridnya itu, Abah langsung berdiri dan mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di pusara sang guru. Ternyata di sana banyak para penziarah lain yang mengunjungi makam sang guru. "Ayo cepat berwudu," perintah Abah pada ketiga muridnya. Selesai berwudu, tiba-tiba seorang warga setempat ada yang menyapa Jaka. "Permisi, apakah Kisana Abah Gufron dari Kidul?" Terang saja Jaka kebingungan. Bagaimana mungkin mereka bisa menerka bahwa Jaka bernama Abah Gufron? Padahal dari sisi fisik saja Jaka jauh lebih muda dari Abah. Namun belum sempat menjawab pertanyaan seseorang itu, Abah tiba-tiba menyela Jaka. "Betul, Pak, ini adalah Abah Gufron. Beliau sedang sowan pada Eyang Guru." Lalu seorang itu berteriak, "Abah Gufron! Abah Gufron! Aku bertemu Abah Gufron!" Seketika para masyarakat menghampiri Jaka yang dianggap sebagai Abah Gufron. Semua orang menyalami Jaka sambil mencium tangannya bolak-balik, layaknya Kiai Sohor yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Para warga pun berebut menawarkan tempat istirahat di rumah mereka. Salah seorang sepuh berkata, "Tenang, semuanya tenang. Sebaiknya Abah beristirahat di rumah Pak Ruslan saja. Kebetulan rumahnya tak jauh dari sini. Lagi pula Abah masih lelah karena baru tiba dari perjalanan jauh," ucap bapak-bapak sepuh itu. Dari penampilannya, dia seperti tokoh masyarakat yang disegani. Alhasil, para warga pun manut pada usulan bapak sepuh tersebut. Jaka pun diiring ke rumah Pak Ruslan sambil dikawal ketat para warga. Abah yang melihat kejadian itu tak kuasa menahan tawa, lalu mengajak Ujang dan Tono yang kebingungan pergi ke pusara sang guru. Di hadapan pusara sang guru, wajah Abah berubah menjadi sedikit serius. "Ujang, Tono, mulailah membaca surat Yasin, lalu doakan Eyang Guru." Ujang dan Tono manut, duduk sila, dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Abah tetap berdiri dengan lisan yang terus berzikir. Kemudian Abah mengambil kain basah, lalu mengelap pusara sang guru. Dengan telatennya, Abah membersihkan tiap noda di sekitar makam, menyapu daun-daun kering yang jatuh, dan membuangnya. Begitulah cara Abah memuliakan guru-gurunya yang sudah tiada. Selain terus mendoakan dari kejauhan, Abah juga sering menziarahi makam guru-gurunya untuk memastikan kalau makamnya bersih dan masih terawat. Sementara itu, Jaka yang sejak tadi dikerumuni banyak warga sedang dijamu dengan santapan-santapan mewah oleh tuan rumah, yakni Pak Ruslan. Akan tetapi, meski Jaka begitu dilayani oleh warga, raut wajahnya tetap saja kebingungan. Ia masih bertanya-tanya dalam hatinya, "Punten, Bah, bagaimana kabar Abah dan keluarga di Surau? Sudah lama sekali rasanya Abah tak berkunjung ke sini," tanya Pak Ruslan. "Alhamdulillah, Pak. Saya dan keluarga sehat semua," jawab Jaka agak sungkan. Ia mencoba menyesuaikan diri. Dalam hatinya bergumam, ternyata enak juga jadi kiai. Dihormati dan dilayani oleh banyak orang. "Silahkan, Bah, disantap hidangan seadanya. Mudah-mudahan Abah suka," kata Pak Ruslan sambil menyodorkan berbagai macam makanan. Karena jarang menyantap makanan enak, Jaka langsung menyikat hidangan yang begitu menggugah selera. Akan tetapi,
Selama Jaka di rumah Pak Ruslan, para warga yang mengiringinya dari penjarahan tetap berkumpul di sana. Seperti ada rasa rindu yang tebal pada sosok Abah Gufron. Karena bagi para warga, bertemu dengan Abah Gufron adalah momen untuk bertabaruk dan curhat soal agama. Mengingat Abah jarang sekali keluar rumah dan sulit sekali bisa bertemu dengan Abah. Apalagi bisa duduk bersama seperti di rumah Pak Ruslan. Makanya nggak aneh kalau mereka tetap menemani Jaka yang mereka anggap sebagai Abah Gufron. Selesai makan, Pak Ruslan mengajak Jaka untuk pindah ke pendopo di depan rumah. Perasaan Jaka mulai tak tenang melihat para warga yang berjibun menunggu Jaka di pendopo. Mau apa lagi nih? Kenapa begitu banyak orang di pendopo? Bagaimana kalau nanti aku disuruh bertausiah? Bisa mati berdiri aku, kata Jaka dalam benaknya. Perasaan Jaka benar-benar dibuat dagdikduk. Dan benar saja, saat tiba di pendopo, Pak Ruslan meminta Jaka untuk memberikan wejangan pada masyarakat. Hahaha, kali ini Jaka dibuat mati kutu. Tidak mungkin Jaka menolak permintaan Pak Ruslan, karena dirinya sudah menyantap banyak makanan di rumah Pak Ruslan. Jaka mulai berkeringat dingin. Ia tak terbiasa bicara di hadapan banyak orang. Wajar saja, meski di surau sering dilatih berceramah. Namun, atmosfer berceramah di hadapan masyarakat tetap saja berbeda bila tak terbiasa. Namun Jaka tak kehilangan akal. Ia mengingat satu materi ceramah andalannya tentang rukun Islam. Jaka pun mulai berceramah dengan materi andalannya yang sudah di luar kepala. Kata demi kata meluncur begitu fasih dari lisan Jaka. Bahkan sesekali Jaka juga mengangkatkan tangannya untuk menarik perhatian agar terlihat seperti kiai. Masyarakat begitu hikmat mendengarkan ceramah Jaka. Humor-humor yang dikeluarkan Jaka pun disambut gelak tawa dari masyarakat. Jaka begitu puas dengan materi yang ia bawa karena respon masyarakat yang begitu antusias. Akhirnya Jaka pun menutup ceramahnya lalu kembali duduk sila di samping Pak Ruslan. Dalam hatinya bergumam, kalau cuma ceramah, rasa-rasanya mudah sekali menjadi kiai. Raut wajah Jaka kini berseri-seri. Ia merasa berhasil menjadi sosok kiai. Namun, tiba-tiba ekspresi Jaka kembali pucat ketika mendengar Pak Ruslan berkata, "Baiklah para hadirin, setelah kita menyimak ceramah Abah, bagi masyarakat yang ingin curhat, dipersilahkan untuk bertanya." Celaka. Sekarang Jaka akan dihujani pertanyaan-pertanyaan random dari masyarakat. Satu persatu, masyarakat mulai melancarkan pertanyaan demi pertanyaan tentang fikih. Ada yang bertanya tentang sholat, hukum sesajen. Bahkan ada juga yang menanyakan tentang hubungan suami istri. Ya, tujuan mereka bertemu Abah memang untuk curhat. Jaka mulai panik. Dia tak mungkin mengarang cerita untuk menjawab persoalan hukum. Saking gugupnya, tak terasa baju Jaka mulai lepek dibasahi keringat. Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara azan zuhur. Jaka pun memanfaatkan momen azan itu untuk menunda forum tanya jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena azan sudah berkumandang, sebaiknya kita sholat dulu. Nanti setelah sholat, pertanyaan-pertanyaan tadi akan saya jawab. Para warga pun manut. Lalu Jaka segera meninggalkan pendopo. Ia bergegas mencari keberadaan Abah dan dua sahabatnya. Setelah menyisir setiap sudut pemakaman, akhirnya Jaka menemukan Abah sedang duduk-duduk santai bersama Ujang dan Tono. Jaka langsung berlutut menghadap Abah. "Ampun, Bah. Ampun. Saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup, Bah." Abah cekikikan melihat ekspresi Jaka yang pucat pasi. Dua sahabatnya juga ikut menertawakan Jaka. Katanya mau jadi kiai. Celetuk Tono. Sontak saja Jaka langsung naik pitam karena diledek Tono. "Ngomong apa kamu barusan?" sentak Jaka. Sudah. Tak usah ribut," ucap Abah menengahi Jaka dan Tono. "Maafkan aku Jaka, tapi Abah sudah menceritakan semuanya," kata Tono. "Jadi bagaimana Jaka? Baru sebentar
menjadi kiai saja sudah menyerah. Jaka cuma tertunduk malu mendengar ucapan Abah. Abah pun menjelaskan bahwa sebutan kiai bukanlah jabatan. Kiai adalah kata sifat. Santri tak perlu begitu terobsesi untuk menjadi kiai. Cukup belajar dengan tekun dan selalu memperbaiki ibadah pada Gusti Allah. Kelak, jika santri istiqomah melakukan dua hal itu, masyarakat akan dengan sendirinya mengakui kekiaiannya. Ya sudah, nanti setelah sholat berjamaah, Abah akan menemui para warga. Sekarang pejamkan matamu. Perintah Abah pada Jaka. Kemudian Abah mengusap wajah Jaka. Seketika, wajah Jaka kembali normal dan tak merasa panik lagi. Sepertinya Abah memang sengaja bertukar posisi dengan Jaka. Meski dari sisi penampilan tak berubah, namun di mata masyarakat, Jaka terlihat seperti Abah. Usai sholat zuhur, Abah dan ketiga muridnya pun datang ke pendopo untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para warga yang sebelumnya ditujukan pada Jaka. Satu persatu, semua pertanyaan dijawab Abah dengan begitu detailnya. Dari cara menjelaskannya, terlihat betul bagaimana kedalaman ilmu Abah dalam perkara hukum Islam. Tak hanya sohor dalam hal kejawaraan, Abah juga menguasai beberapa disiplin ilmu agama yang membuatnya begitu dikenal sebagai sosok alim. Lagi-lagi Abah memberikan pelajaran berharga pada santrinya. Ya, rupanya Abah memang sengaja bertukar posisi dengan Jaka agar dapat khusyuk berziarah di makam sang guru. Pasalnya, Abah memiliki maksud khusus dalam kesempatan ziarah kali ini. Ternyata, selama berdoa di hadapan pusara sang guru, Ujang dan Tono menyaksikan Abah seperti berbicara sendiri, entah dengan siapa. Namun yang jelas, saat ini Abah sedang berpikir keras untuk meredam teror-teror dari makhluk halus yang sedang bergentayangan di sekitar surau Abah. Demikian kisah Ujang kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Salam Tilas Tapa.